Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vandra Okta, NIM 18086230. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dalam pendidikan kewarganegaraan dari pertemuan kedua sampai pertemuan ke-8. Kita masuk dalam materi pertemuan kedua, yaitu mempelajari dan memahami hal-hal terkait urgensi mempelajari pendidikan kewarganegaraan dan tantangan pendidikan kewarganegaraan dalam konteks pendidikan di perguruan tinggi. Pendidikan kewarganegaraan dalam konteks pendidikan nasional bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia. Berbagai model dan istilah pendidikan kewarganegaraan dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk menyelenggarakan misi pendidikan demokrasi dan hak asasi manusia. Pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi saat ini telah diwujudkan dalam bentuk mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, didasarkan oleh surat keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi tentang penyempurnaan kurikulum mata kuliah pengembangan kepribadian pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Tujuan dari pendidikan kewarganegaraan ini pada dasarnya adalah menjadikan warga negara yang cerdas dan baik serta mampu mendukung keberlangsungan bangsa dan negara. Ada juga upaya dalam mewarganegarakan individu atau orang-orang yang hidup dalam suatu negara menjadi tugas dan tanggung jawab pokok yang diemban oleh negara. Hal ini sejalan dengan konsep warga negara yang baik untuk dapat diterapkan dalam berbagai negara. Pendidikan kewarganegaraan atau dalam bahasa Inggrisnya civic education memiliki banyak pengertian dan istilah. Menurut ahli Muhammad Numan Sumantri, pengertian dari pendidikan kewarganegaraan ini adalah dapat dirumuskan sebagai ilmu kewarganegaraan yang membicarakan hubungan manusia dengan yang pertama, manusia dalam perkumpulan-perkumpulan yang terorganisasi seperti organisasi sosial, ekonomi, dan politik. Lalu yang kedua ada individu-individu dengan negara. Pendidikan kewarganegaraan tidak lepas dari realitas bangsa Indonesia saat ini yang masih awam dengan demokrasi. Lebih dari sekedar pendidikan kewarganegaraan yang umumnya dikenal sebagai pendidikan demokrasi. Pendidikan kewarganegaraan memiliki dimensi dan orientasi pemberdayaan warga negara melalui keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam praktik berdemokrasi langsung sepanjang perkuliahan. Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk membangun karakter atau dalam bahasa Inggrisnya karakter building bangsa Indonesia yang antara lain yang pertama membentuk kecakapan partisipatif warga negara yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menjadikan warga negara Indonesia yang cerdas, aktif, kritis, dan demokratis, namun tetap memiliki komitmen menjaga persatuan dan integritas bangsa. Lalu ada mengembangkan kultur demokrasi yang berkeadaban, yaitu kebebasan persamaan, toleransi, dan bertanggung jawab. Tantangan sangat besar yang harus dijawab oleh setiap universitas di masa depan adalah bagaimana misinya itu harus dirumuskan dalam didefinisikan kembali dalam bentuk yang lebih kontekstual untuk menghadapi tekanan-tekanan perubahan global yang semakin keras saat ini dan di masa depan. Jadi dari misi universitas harus dikontekstualkan dan direvitalisasi sehingga aktualisasinya melalui Tridharma perguruan tinggi universitas benar-benar memiliki kemampuan untuk menjawab tantangan perubahan-perubahan global, menyadari akan tantangan perubahan baik lokal, nasional maupun global semakin berat. Pendidikan kewarganegaraan diharapkan mampu menumbuhkan sikap mental yang cerdas, penuh tanggung jawab dari mahasiswa untuk mampu memahami, menganalisis, serta menjawab berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Itu dia untuk pembahasan kita mengenai materi
yang kedua. Kita masuk dalam materi yang ketiga, yaitu menganalisis dan memahami hal-hal terkait bagaimana esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan karakter bangsa. Jadi dalam setiap negara yang merdeka dan berdaulat sudah dapat dipastikan berupaya memiliki identitas nasional agar negara tersebut dapat dikenal oleh negara-negara maupun bangsa lain, dapat dibedakan dengan bangsa yang lain. Identitas nasional mampu menjaga eksistensi dan keberlangsungan hidup negara dan bangsa. Negara dan bangsa memiliki kewibawaan dan kehormatan sebagai bangsa yang sejajar dan bangsa lain serta menyatukan bangsa yang bersangkutan. Lalu, apa esensi, urgensi, serta mengapa identitas nasional itu penting bagi negara atau bangsa Indonesia? Jadi kita pertama bahas dulu apa itu identitas nasional. Identitas nasional ini berasal dari dua kata ya, identitas dan nasional. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, identitas itu memiliki ciri-ciri atau keadaan khusus suatu seorang atau jati diri dalam dirinya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata nasional itu berarti kebangsaan atau berkenaan yang berasal dari bangsa tersendiri, meliputi suatu bangsa dalam konteks pendidikan kewarganegaraan. Identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lainnya. Jadi, apabila bangsa Indonesia memiliki identitas nasional, maka bangsa lain akan dengan mudah mengenali maupun dia dapat membedakan antara bahasa Indonesia dengan bangsa yang lain. Selanjutnya, kita akan mengaitkan identitas diri individu dengan konteks negara atau bangsa. Pertanyaannya, mengapa identitas nasional ini sangat penting bagi sebuah negara atau bangsa? Jawabannya, pada dasarnya hampir sama dengan pentingnya identitas bagi diri individu manusia. Pertama, agar bangsa Indonesia dikenal oleh bangsa lain. Apabila sudah kenal oleh bangsa lain, maka kita dapat melanjutkan perjuangan maupun untuk eksis pun kita dapat sebagai bangsa sesuai dengan fitrahnya. Lalu yang kedua, identitas nasional bagi seluruh negara atau bangsa sangat penting bagi keberlangsungan hidup negara tersebut. Tidak mungkin negara dapat hidup sendiri sehingga dapat eksis. Setiap negara seperti halnya individu manusia tidak dapat hidup menyendiri. Setiap negara memiliki keterbatasan sehingga perlu bantuan atau pertolongan negara atau bangsa lain. Demikian pula bagi Indonesia. Kita perlu memiliki identitas agar dikenal oleh bangsa lain untuk saling memenuhi kebutuhan. Oleh karena itu, identitas nasional ini sangat penting ya untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan nasional negara-negara lain. Untuk memperkokoh identitas nasional dalam konteks hubungan internasional. Setiap negara memiliki bendera, lambang negara, bahasa negara, maupun lagu kebangsaan. Dengan identitas tersebut, maka bangsa Indonesia akan semakin kokoh dan semakin dikenal oleh bangsa dan masyarakat dunia. Lalu yang terakhir, identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia. Dengan saling mengenal identitas, maka akan tumbuh rasa saling hormat, saling pengertian, tidak ada stratifikasi dalam kedudukan antar negara dan bangsa. Itu dia untuk materi pertemuan ketiga. Kita masuk dalam materi pertemuan keempat, yaitu mempelajari dan memahami hal-hal terkait integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa, mulai dari konsep dan urgensi integrasi nasional, alasan diperlukannya integrasi nasional Indonesia, sumber historis, sosiologis, politik tentang integrasi nasional.
Adapun argumen tentang dinamika dan tantangan integrasi nasional Indonesia, esensi dan urgensi integrasi nasional Indonesia. Jadi kita cari tahu dulu apa itu integrasi. Menurut etimologi, dapat diartikan sebagai pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Integrasi nasional berasal dari kata integrasi dan nasional. Integrasi berarti memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Dalam KBBI, integrasi berarti pembaruan hingga menjadi kesatuan yang bulat dan utuh. Kata nasional berasal dari kata nation dalam bahasa Inggrisnya, yang berarti bangsa sebagai persekutuan hidup manusia. Integrasi nasional merupakan proses mempersatukan bagian-bagian, unsur atau elemen yang terpisah dari masyarakat menjadi kesatuan yang lebih bulat, sehingga menjadi satu nasional atau bangsa. Adapun jenis-jenis dalam integrasi, yang pertama itu ada integrasi bangsa, lalu ada integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massa, dan terakhir ada integrasi tingkah laku. Dimensi integrasi mencakup integrasi vertikal dan horizontal ya. Sedang aspek integrasi meliputi aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Integrasi berkebalikan dengan disintegrasi. Jika integrasi menyiratkan adanya keterpaduan atau kesatuan dan kesepakatan atau konsensus, disintegrasi menyiratkan adanya keterpecahan, pertentangan, dan konflik. Jadi model integrasi yang berlangsung di Indonesia adalah model integrasi Imperium Majapahit, model integrasi kolonial, dan model integrasi nasional Indonesia. Pengembangan integrasi dapat dilakukan melalui 5 strategi ya, yaitu pendekatan adanya ancaman dari luar, lalu ada gaya politik kepemimpinan, lalu ada kekuatan lembaga, lalu ada ideologi nasional, lalu ada kesempatan pembangunan, lalu ada integrasi bangsa yang diperlukan guna membangkitkan kesadaran akan identitas bersama, menguatkan identitas nasional, dan membangun persatuan bangsa. Masyarakat yang terintegrasi yang baik merupakan harapan bagi setiap negara. Tentunya saya juga, sebab integrasi masyarakat merupakan kondisi yang sangat diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Ketika masyarakat suatu negara senantiasa diwarnai oleh pertentangan suatu konflik, maka akan banyak kerugian yang akan diderita, baik kerugian fisik, materi, maupun sarana-prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kerugian mental pun juga termasuk, seperti khawatir, cemas, ketakutan, bahkan ketekanan mental yang berkepanjangan. Nah, di sisi lain banyak pula potensi sumber daya yang dimiliki oleh negara di mana semestinya dapat digunakan masyarakat, akhirnya harus dikorbankan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Dengan demikian, negara yang senantiasa diwarnai dengan konflik di dalamnya akan sulit untuk mewujudkan kemajuan. Itu pun pembahasan untuk materi yang keempat. Kita masuk dalam materi 5-6, yaitu mengenai esensi dan urgensi serta alasan perlunya konstitusi dan UUD 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari sumber historis, sosiologis, politik tentang konstitusi, argumentasi tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan negara. Nah, dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyegarakan negara. Sedangkan dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan, baik itu tertulis maupun tidak tertulis, yang menentukan bagaimana lembaga
dibentuk dan dijalankan. Konstitusi diperlukan untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara, membagi kekuasaan negara, dan menjamin hak asasi bagi warga negara. Konstitusi mempunyai materi muatan tentang organisasi negara, hak asasi manusia, prosedur mengubah undang-undang dasar, kadang-kadang berisi larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar, cita-cita rakyat, dan asas ideologi negara. Dari proses perubahan Undang-Undang Dasar 1045 dapat diketahui tersebut mengalami perubahan, kesatuan, dan perubahan yang dilaksanakan dalam 4 tahapan. Jadi Undang-Undang Dasar NRI 1945 menempati urutan tinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Berdasarkan ketentuan ini, secara normatif, undang-undang ini isinya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Jika suatu undang-undang dianggap bertentangan dengan UUD, maka dapat melahirkan masalah konstitusionalitas undang-undang tersebut. Warga negara dapat mengajukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang kepada MK atau Mahkamah Konstitusi. Itu dia mengenai materi untuk 5-6. Kita masuk dalam materi 7-8, yaitu kewajiban dan hak negara dan warga negara. Alasan diperlukannya harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Dari segi sumber historis, sosiologis, politik tentang kewajiban dan hak negara dan warga negara, dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara, esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Kita cari tahu dulu itu apa hak. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan secara berkala atau melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain, maupun juga pada prinsipnya juga dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh berkepentingan. Hak dan kewajiban warga negara adalah wujud dari hubungan warga negara dengan negara. Hak dan kewajiban bersifat timbal balik, bahwa warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara, atau sebaliknya, negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negaranya. Hak dan kewajiban warga negara dan negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945. Termasuk di dalamnya ada hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Pengaturan akan hak dan kewajiban tersebut bersifat garis besarnya adalah penjabaran dituangkan dalam suatu undang-undang. Sekalipun aspek kewajiban asasi manusia jumlahnya sedikit jika dibandingkan dengan aspek HAM sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, secara filosofis tetap mengindikasikan adanya pandangan bangsa Indonesia bahwa hak asasi tidak dapat berjalan tanpa dibarengi kewajiban asasi. Dalam konteks ini, Indonesia menganut paham harmoni antara kewajiban dan hak, maupun sebaliknya, harmoni antara hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban warga negara mengalami dinamika terbukti dari adanya perubahan-perubahan dari rumusan pasal-pasal UUD NRI 1945 melalui proses amandemen dan juga perubahan undang-undang yang menyertainya. Jaminan akan hak dan kewajiban warga negara
dengan skala dinamikanya diupayakan berdampak pada terpenuhinya keseimbangan yang harmonis antara hak dan kewajiban negara dan warga negara. Hak dan kewajiban negara telah diatur dalam UUD NRI tahun 1945. Adapun rincian lebih lanjut diatur dalam suatu undang-undang, misalnya hak dan kewajiban dalam bidang pendidikan sebagaimana termuat di Undang-Undang tahun 2003 nomor 20, yaitu tentang sistem pendidikan nasional. Tentang pendidikan tinggi, dan undang-undang tersebut umumnya dijabarkan lagi hak dan kewajiban dari masing pihak yang diatur. Baik, mungkin itu saja untuk pembahasan mengenai materi dalam pendidikan kewarganegaraan dari pertemuan kedua sampai pertemuan ke-8. Banyak maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.